Halo semua, kembali lagi dengan Farid. Selamat datang di Polyworks Webinar. Hari ini kita akan membahas mengenai menyederhanakan dan menambah hasil 3D inspeksi ke laporan Excel. Departemen Quality Control sering mengandalkan Microsoft Excel untuk menganalisis lebih lanjut hasil inspeksi. Mereka menggunakan datasheet Excel yang mencakup rumus, grafik, pemformatan khusus, dan dalam beberapa kasus bahkan custom makro. Webinar ini akan menyajikan cara menggunakan Polyworks Report Loop untuk memasukkan hasil inspeksi 3D Anda ke datasheet Excel perusahaan Anda. Polyworks Report Loop adalah add-in Excel gratis yang dapat diunduh di Innovatrics Technical Support Zone atau langsung dari email yang Anda bisa dapatkan setiap bulan. Anda dapat menggunakannya untuk menghubungkan datasheet Excel yang ada ke proyek inspeksi Anda yang terbuka, baik di Polyworks Inspector atau Polyworks Reviewer. Untuk melihat cara kerjanya, kami akan menggunakan 3 datasheet Excel khusus yang berbeda. Yang pertama, ini menampilkan hasil pengukuran dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, adalah template laporan inspeksi multi-piece yang lebih klasik. Dan yang ketiga, menggunakan grafik untuk menentukan lokasi koordinat X, Y pada whole dari beberapa part untuk dianalisis. Dalam contoh pertama kita harus memasukkan hasil dari proyek inspeksi probing yang saat ini terbuka di Polyworks Inspector ke datasheet pertama. Anda bisa melihat tabel ini berisi dimensi frame sepeda yang dibuat custom yang perlu dikomunikasikan kepada customer. Untuk membuat report ini, kita akan menggunakan datasheet Excel yang dibuat khusus untuk menampilkan dimensi dan membuatnya mudah untuk dipahami oleh customer. Sebelum mulai mengisi laporan, saya akan menunjukkan reporting tool dari Polyworks Report Loop yang ditambahkan selama instalasi add-in. Lalu connect ke Polyworks dan hubungkan ke project Polyworks yang sesuai. Setelah terhubung, kemudian saya dapat menggunakan tampilan Preview pada sebelah kiri yang menyediakan akses ke Control View, Measurement Object, dan Report Item jika tersedia. Dan untuk menampilkan informasi yang akan ditambahkan ke datasheet, kita hanya perlu memilih objek yang sesuai dalam preview ini. Misalnya, pada piece yang saya pilih menyediakan akses ke piece properties dan control view di bawah tampilan preview. Dan informasi ini dapat kita tambahkan ke datasheet Excel. Untuk memasukkan informasi yang diinginkan ke dalam Excel, kita perlu memilih sel yang dituju, kemudian konten yang ingin ditambahkan, lalu klik Insert. Saya ulangi proses yang sama untuk customer name, lalu saya klik Insert. Kemudian saya masukkan frame cost. Objek akan masuk ke dalam sel yang dituju. Datasheet ini menggunakan rumus Excel sederhana untuk menghitung pajak penjualan dan total yang harus dibayar untuk frame sepeda custom ini. Untuk memasukkan dimensi yang diukur, kita dapat menggunakan report table yang tersedia di bagian report item. Kita pilih yang akan kita sisipkan ke bagian Excel. Saya masukkan sheet type angle, kemudian wheelbase, kemudian top tube, measurement unit. Di measurement unit ini saya perlu klik 2 kali, lalu down tube length, kemudian heat tube angle, dan yang terakhir DB drop. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa kita tidak hanya menempelkan nilai ke dalam sel, tetapi kita membuat formula yang akan mengkoneksikan ke project dan datasheet Excel yang tepat. Artinya bahwa setiap perubahan yang ada di dalam project inspector akan terkoneksi dalam laporan Excel. Misalnya, saya memutuskan untuk mengubah unit measurement laporan di inspektor menjadi satuan inci,
untuk pelanggan tertentu dalam project inspector saya. Kemudian saya menyimpan project ini. Kemudian saya kembali ke report Excel, sehingga satuan dan unit akan update sesuai yang ada di inspektor. Nilai pengukuran di Excel akan diperbarui secara otomatis tanpa perlu menggunakan makro atau script. Semua tool ini dapat sangat berguna dalam skenario reporting yang lebih klasik, di mana lembar kerja Excel yang digunakan untuk reporting semua hasil inspeksi dalam format tabel. Kemudian, semua hasil inspeksi akan kita masukkan ke dalam lembar Excel yang telah kita buat. Dalam kasus ini, saya memiliki formula sederhana pada kolom saran yang menggunakan nilai toleransi, deviasi, dan juga tes untuk melihatkan hasil pekerjaan ini. Di sini, saya akan mengisi deviasi menjadi 3, sehingga dia sarannya scrap. Artinya, deviasi yang relatif terlalu besar terhadap toleransi menghasilkan saran scrap. Sementara, jika deviasi saya isi dengan nilai 1,2, dia akan memberi saran untuk rework. Artinya, nilai deviasi yang dekat dengan toleransi menghasilkan saran rework. Sekarang, hasil nilai inspeksi yang dilaporkan akan berasal dari proyek saat ini terbuka di Polyworks Inspector. Ini termasuk proyek inspeksi multi-piece yang berisi berbagai jenis pengukuran, contohnya feature, comparison point, gags, dan lain-lain. Dan saya perlu menggunakan control view untuk memudahkan pencarian di laporan Excel setelah inspeksi selesai. Seperti sebelumnya, dengan menghubungkan lembar Excel ke Project Inspector, kita akan disediakan akses Get Review, termasuk untuk mengakses Control View dan juga informasi lainnya. Sekarang kita akses ke All Control View yang berisi semua data pengukuran di project ini. Ke Control View, kemudian All Control. Ini bisa sangat berguna untuk project dengan hanya beberapa kontrol yang perlu kita sisipkan ke data sheet Excel. Di sini saya akan menambahkan chart number ke dalam sel. Saya seleksi chart number yang ada di preview, kemudian saya seleksi selnya, kemudian saya klik insert, atau bahkan rentang pilihan tertentu untuk melakukan ini secara efisien. Saya harus memastikan hanya pada kolom yang relevan ke lembar Excel saya agar ini sesuai. Urutan kolom harus cocok dengan urutan di datasheet saya. Polyworks Report Loop memungkinkan saya untuk menghapus kolom dan menyeretnya ke posisi yang tepat. Di sini saya akan menghapus chart name karena tidak tersedia di datasheet Excel saya. Saya juga memindahkan control name ke bagian kanan chart number dan kolom toleran saya pindahkan ke kanan dari nominal. Jika urutan kolom yang ada di preview seperti urutan yang ada di datasheet Excel, saya bisa menseleksi bersamaan data yang akan saya sisipkan ke lembar kerja Excel. Kemudian saya klik insert. Semua terhitung. Sekarang kita memiliki satu rework pada circle nomor 5. Dan untuk menyelesaikan laporan, saya bisa menambahkan piece name ke header. Lalu saya klik insert. Ini berarti saya sekarang memiliki laporan lengkap untuk piece pertama. Namun kita memiliki 4 piece lain yang juga ingin saya laporkan dengan cara yang serupa. Untuk mencapai hal ini, Polyworks Report Loop mengikuti prinsip yang sama dengan Polyworks Inspector untuk menginspeksi multi-piece, sehingga tidak perlu memprogram ulang piece berikutnya secara manual. Jika saya ingin laporan untuk semua piece yang lainnya, saya klik Add Pieces, kemudian saya pilih one sheet per piece, dan pilih lembar baru yang saya ingin untuk setiap piece-nya. Di sini kita dapat memilih piece yang ingin kita buat laporan serta tujuan sheet-nya. Untuk contohnya, saya unselect untuk B5, klik Add Sheet, yang nantinya pembuatan report sampai ke piece B4. Jadi hanya dalam beberapa menit saya berhasil membuat laporan tambahan yang diperlukan.
dan memiliki template yang siap digunakan setiap kali piece baru. Kita bisa melihat pada piece name ke B4 kita memiliki dua rework. Selain mampu mengisi laporan Excel, Polyworks Report Loop juga memungkinkan Anda untuk menggunakan kelebihan Excel untuk melakukan analisis dimensi dan manufaktur. Project yang saat ini saya ulas dalam Polyworks Reviewer, kita dapat melihat bahwa hole 8 adalah satu-satunya feature yang fail di bagian ini. Dan jika kita melihat pada grafik SPC-nya, kita dapat melihat tiba-tiba mulai fail dan diikuti secara teratur beberapa inspeksi setelahnya. Untuk menganalisis ini lebih lanjut, saya ingin plot di koordinat X dan Y pada center hole 8 ini untuk semua piece. Untuk melakukannya, saya telah membuat template Excel ini yang dapat saya gunakan kembali kapan saja untuk setiap hole dari project apapun. Untuk menggunakannya, saya perlu terhubung ke Polyworks yang tepat, lalu saya konekkan ke project ketiga. Mari kita mulai dengan menyisipkan piece yang sedang aktif sekarang, yaitu piece 21. Saya seleksi kolom piece, kemudian saya klik insert, dan date time saya insert juga. Dan juga kita perlu menyisipkan nilai deviasi X dan Y pada hole 8 ini. Sekarang kita bisa ke object measurement, lalu kita cari untuk posisi hole 8 ini, atau cara lain kita bisa mengakses nilai X, Y pada hole 8 ini menggunakan Alt Control. Lalu kita bisa men-searching untuk hole 8 dengan cara mengetiknya di kolom search, sehingga Anda bisa melihat feature di bawah ini yang tersedia hanya hole 8 saja. Dan kemudian kita mengambil nilai X dan Y untuk disisipkan ke datasheet Excel. Setelah baris pertama terisi, Anda bisa melihat di gambar sampel report 3 yang menunjukkan posisi hole keluar dari toleransi. Kemudian untuk melakukannya ke semua piece di Polyworks Inspector, kita seleksi bersamaan baris pertama pada tabel, lalu klik Add Piece dan klik Specific Cell. Lalu Add Cell. Di sini Anda bisa melihat poin yang mewakili posisi hole 8 pada piece 1 sampai piece ke-20 terhadap nilai toleransi yang diwakili oleh circle di sampel report 3. Poin akan muncul satu persatu setelah proses selesai. Ini akan memakan waktu sekitar 1 menit dalam kasus saya untuk sekitar 20 piece. Setelah selesai, saya sekarang memiliki plot posisi X dan Y dari pusat circle untuk yang masuk nilai toleransi dan di luar circle untuk yang melebihi nilai toleransi. Jadi, yang perlu saya lakukan yaitu memperbaiki hole 8 yang keluar dari nilai toleransi supaya nantinya masuk ke dalam toleransi. Oke, setelah semuanya selesai, sekarang kita menganalisa hasil inspeksi hole 8 ini. Kita mulai dari bulan Oktober, kemudian kita tambahin bulan November. Di sini saya mengganti Yum level ke 0,5 supaya lebih besar tampilannya. Kemudian yang terakhir, saya akan mengspesifikkan inspeksi pada bulan Desember. Anda bisa melihat pada bulan Desember ini untuk hasil inspeksi itu keluar dari toleransi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan hubungi kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.